video ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai penyalahgunaan platform digital untuk melakukan kejahatan seksual. Ada beberapa bentuk penyalahgunaan platform digital untuk melakukan kejahatan seksual, di antaranya yaitu: pertama, cyberstalking adalah perbuatan menguntit menggunakan internet, email, atau pesan online. Kedua, cyber harassment yaitu perilaku pelecehan yang menciptakan lingkungan mengintimidasi atau menyinggung. Ketiga, kiriman pesan atau email seksual yang tidak diinginkan. Apabila tidak dikirimkan, pelaku akan mengancam korban. Keempat, perilaku menyinggung yang dilakukan pelaku dengan mengirim pesan tidak senonoh saat melakukan chat. Kelima, kata-kata yang menghina, kekurangan fisik atau mental seseorang. Keenam, kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi. Dalam kasus ini, pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain secara real time. Sebagai contoh, suatu kasus terjadi di Aceh. Sekumpulan pelajar dijebak oleh jaringan digital untuk mengirimkan gambar yang mengandung unsur pornografi. Ketujuh, penyebaran konten seksual. Tindakan ini berupa penyebaran foto, video, dan tangkapan layar, percakapan antara pelaku dengan korban. Konten yang disebarkan mengandung unsur intim dan pornografi dari korban. Kedelapan, balas dendam menggunakan pornografi. Bentuk kekerasan ini melibatkan para pihak yang memiliki relasi intim. Pelaku menyebarluaskan kontennya dengan korban dalam rangka mencemarkan nama baik korban, membalas dendam, atau memperoleh keuntungan finansial. Dari banyaknya bentuk-bentuk penyalahgunaan media digital untuk kejahatan seksual, tentunya ada faktor-faktor yang mendorong seseorang dalam penyalahgunaan platform digital tersebut, yaitu: yang pertama, pernah menjadi korban. Adanya trauma karena pernah menjadi korban kejahatan seksual membuat pelaku ingin membalasnya ketika ia dewasa. Kedua, menjadi saksi. Pada sebagian pelaku pelecehan seksual, mereka menyaksikan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga lain saat masih kecil. Sama halnya dengan menjadi korban, menjadi saksi kekerasan seksual dapat memicu trauma yang dibawa hingga dewasa. Ketiga, memiliki kuasa. Mengapa ada orang yang tak sadar saat melakukan pelecehan seksual? Pelaku memiliki kuasa lebih tinggi dari korban. Misalnya, pelaku merupakan atasan korban. Keempat, ketergantungan terhadap obat-obatan. Ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang dan minuman keras dapat mengaruhi seorang untuk melakukan kejahatan seksual. Hal ini bisa membuat seseorang melakukan tindakan tersebut dalam kondisi tidak sadar karena pengaruh obat atau alkohol. Selanjutnya, kebiasaan menonton konten pornografi. Penyebab terjadinya kejahatan seksual melalui media digital dapat berhubungan dengan kebiasaan mengonsumsi konten porno, misal sering membaca atau menonton konten-konten pornografi. Balik lagi kepada teknologi saat ini yang membuat siapapun bisa mengakses konten pornografi dan itu bisa saja membuat seseorang melakukan kejahatan seksual. Terakhir, hubungan keluarga yang renggang. Tidak dekat secara emosional dengan keluarga juga berpotensi menyebabkan terjadinya tindakan kejahatan seksual yang disebabkan kondisi emosional yang kurang stabil. Selanjutnya, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar terhindar dari kejahatan seksual melalui platform digital. Yang pertama, sebagai pengguna internet, kita perlu memiliki kecakapan dan kemampuan digital untuk menjaga keamanan digital kita. Di sisi lain, diperlukan etika dan norma dalam berinteraksi dengan siapapun di ruang digital. Jangan masuk ke dalam komunitas negatif. Dan kita perlu untuk menjaga penampilan, menghindari obrolan berbau pornografi, dan menggunakan menu lapor di media sosial jika ada hal yang tidak sesuai dengan norma, dan beri tindakan tegas, disertai bukti tangkapan layar. Selanjutnya, kita harus memberi batasan dalam pergaulan di media sosial, lindungi rahasia diri, dan jangan mudah tertipu dengan orang yang baru dikenal, dan ciptakan pergaulan yang positif.